Halo sobat, nah berjumpa lagi dengan saya di Eka Project. Hai, apa kabar nih? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat jasmani, sehat rohani, dan terpenting sehat kantongnya juga. Hehehe. Nah, sekarang Eka Project akan membahas tentang atau meng-share tentang artikel tentang 5 hal yang hanya ditemui di desa dan tidak ada di kota. Apa sih yang didapat dari seorang sampai dibela-belain repot bikin konten, termasuk sederhana saja karena ada semacam rasa bangga itu saat memberikan video dan dilihat sama orang lain, apalagi ya juga menambah viewers dong. Nah, jika konten ini bisa memberikan manfaat bagi sobat-sobat semua, bisa menyelesaikan masalah Anda, tentu akan banyak pahala yang saya dapatkan, amin. Kembali ke channel, balik lagi ke topik utama kita tentang hal-hal yang hanya ditemui di desa dan tidak ada di kota. Pengertian desa dan kota di sini saya anggap sobat sudah tahu semua, ya kan? Jadi di sini saya nggak akan membahas definisi atau arti dari kata desa ataupun kota. Well, inilah 5 hal yang hanya ditemui di desa dan tidak ada di kota. Codot, salah maksudnya cekidot. Yang pertama, udara sejuk. Udara sejuk menjadi barang langka di kota. Banyaknya kendaraan dan pabrik mengakibatkan asap tebal dan mencemari udara. Nah, kalau di desa, udara sejuk, segar, dan mengandung banyak oksigen bisa kamu dapatkan setiap hari dan setiap saat. Itulah mengapa banyak orang kota kalau berlibur di desa karena udara segar. Di desa bisa menyegarkan pikiran orang kota yang lagi stres karena pekerjaan. Wow. Yang selanjutnya, air sungai yang bersih. Sungai yang airnya bersih sangat jarang bisa ditemui di perkotaan. Perilaku industri atau pabrik membuang limbah sembarangan membuat air sungai rusak dan tidak bisa dikonsumsi. Jangankan dikonsumsi, saking banyaknya zat kimia jika terkena kulit bisa menyebabkan gatal. Beda dengan di desa, air sungai yang bersih, bening, dan segar masih bisa ditemukan. Namun masih ada juga desa yang air sungainya yang keruh. Oleh karena itu, banyak penduduk desa termasuk gadis desa yang mencuci pakaian bahkan mandi di sungai. Wow, mandi di sungai dong gadisnya dong. Makanya jangan heran kalau orang kota kalau ke desa pasti main di sungai. Haha, bukan karena ada gadis desa yang mandi sana loh, tapi karena air sungainya yang masih bersih dan jernih. Yang selanjutnya, pemandangan alam hijau nan indah. Di kota untuk mencari ruang hijau segar sangatlah sulit. Tak semua kota memiliki hutan kota atau ruang terbuka hijau. Semuanya kalah dengan proyek gedung bertingkat. Ya, di kota Anda akan banyak menemui hutan beton yang dulunya adalah kawasan pertanian. Nah, kalau di desa, hutan produksi ataupun tanaman perkebunan macam karet atau sengon milik perhutani mudah Anda temui. Selain itu, hamparan sawah dan tanaman horti yang hijau juga sangat mudah sekali ditemui. Nah, gimana? Apakah Anda tertarik di desa? Ya, pastilah. Yang selanjutnya, suasana gotong royong. Suasana gotong royong di desa masih sangat kental. Hal ini bisa kita lihat saat ada penduduk desa yang membuat rumah, maka tetangganya akan dengan senang hati membantu mendirikannya. Contoh lain, jika di suatu desa penduduknya banyak yang menganggur, maka petani kaya di sana sudah pasti memberdayakannya dan memperkerjakannya di usaha tani miliknya. Beda sekali dengan kota yang penduduknya hidup individualis atau sendiri-sendiri, tak peduli dengan kondisi tetangganya yang kesusahan.
Bahkan di perumahan tak jarang tetangganya meninggal, dia tidak tahu. Yang selanjutnya, ketenangan. Saat ini rupanya banyak orang kaya yang invest tanah dan rumah di pedesaan. Kebetulan harga tanah di desa tak bikin jebol kantong, tapi bikin kantong jebol ya kan. Nah, seringkali tuh dalam sebulan mereka datang mengunjungi rumahnya yang berada di pedesaan. Rupanya orang kota ini sedang mencari ketenangan, pemirsa. Wajahnya yang kusam dan murung saat datang berubah begitu ia hendak pulang meninggalkan desa. Wajahnya nampak cerah dan ceria. Di desa suasananya memang jauh lebih tenang, jauh dari hiruk pikuk lalu lintas yang padat. Di desa pun ada, namun intensitasnya tak seramai di kota. Saat malam tiba, suasana bisa sangat sepi, hanya ada suara kodok dan jangkrik. Namun bagi kebanyakan orang kota, suasana inilah yang sangat sulit ditemukan. Oleh sebab itu, orang kota pergi traveling ke desa untuk mencari suasana tenang, baik untuk merenung, introspeksi diri, ataupun untuk melepas penat dan lelah pikir. Termasuk saya saat ini suka sama suasana desa. Bukan suka sih, orang saya tinggal di desa. Makanya tak heran saat ini di desa banyak bermunculan desa wisata, rest area ataupun kafe-kafe di area pedesaan yang sanggup mendatangkan visitor turis atau backpacker dari kota. Nah sobat, sampai di sini bahasan tentang 5 hal yang hanya ditemui di desa dan tidak ada di kota. Semoga bisa jadi inspirasi bagi Anda semua. Jangan lupa bagikan ke saudara, sahabat, dan teman Anda yang lainnya. Sekian, terima kasih. Oh ya, jangan lupa untuk di subscribe ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik dari Ekas Project.